أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la'anda mujarril amr wa muhitun al-maluk yamin ajam wa qina lisan kulli lisarmi hawlaka wa qadarak ya ki bismillahil la'anda mujarril amr la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha wa ma'as sabirin. Sadaqallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Rabu 15 Syawal 1446, kita dapat duduk bersama di dalam majelis yang sederhana ini, yang mana Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meraih hidayahnya, sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk mengikuti jejak para sholihin, terutama jejak baginda Muhammad Rasulullah SAW. Yang mana tadi saya nukil surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Sebelum membahas keutamaan bagi orang-orang yang bersabar, tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui hakikat hidup kita. Hidup bukan hanya sekedar hidup atau hanya sekedar menghidupi jasmani kita. Artinya hidup kita itu sebagai awal
untuk kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Apakah keabadian kehidupan kita itu menjumpai kesengsaraan yang abadi atau kebahagiaan yang abadi? Nah, kehidupan yang Allah berikan, tentunya Allah memberikan kewajiban kepada seluruh manusia, yaitu dua perkara, syukur dan sabar. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sempit, gelap, penuh ujian. Semua yang ada di dunia adalah kesempitan dan ujian. Maka Allah memberikan kewajiban kepada kita hanya dua perkara, yaitu syukur dan sabar. Seperti kajian yang sudah dibahas, kajian-kajian yang telah berlalu, artinya saya mau berkali-kali membahas bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu, yaitu syukur dan sabar. Bagaimana kita menjalankan ibadah, sholat, menjalankan rukun iman, rukun Islam, artinya itu menjalankan syukur kita dan belajar sabar kita. Sholat artinya tanda syukur kita, zakat tanda syukur kita. Puasa, Allah mendidik kita untuk bersabar. Haji sama, mendidik kita untuk bersabar dan bersyukur. Sedangkan inti dari semua amalan dari rukun Islam itu adalah sholat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang benar mengetahui atau belajar mengetahui. Tarafnya iman itu orang yang mengetahui atau orang yang belajar mengetahui dirinya, diri kita pribadi, Rasulnya yaitu Rasulullah SAW, Rasulullah baginda Muhammad Rasulullah SAW, dan mengetahui, belajar mengetahui bagaimana mengenal Allah, itu artinya iman. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa sabar berkaitan dengan sholat? Sholat waktunya tidak panjang. Sehari 5 waktu. 5 waktu 17 rakaat. Para siapa bisa mengerjakan, mendirikan sholat dengan benar, maka sesungguhnya kesabaranlah yang akan didapat. Seperti pertemuan yang sebelumnya, bahwa sholat bukan hanya sekedar sholat. Sholat itu penuh makna. Kenapa sholat memiliki jumlah rakaat tertentu? Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, mensyukuri ruh dan jasad kita masih menjadi satu. Duhur 4 rakaat, yaitu mensyukuri kedua tangan dan kedua kaki. Asar 4 rakaat, mensyukuri tulang pundak dan juga dua ginjal. Maghrib, mensyukuri mulut dan 2 lubang hidung. Isya, mensyukuri kedua mata dan kedua telinga. Nah, terus bukti kesabarannya apa? Sholat kadang-kadang terhimpit dengan situasi keduniaan
yang selalu menjadi menjadi pengganggu kita untuk belajar bersyukur kepada Allah. Padahal waktunya sholat itu tidak membutuhkan waktu yang panjang, tapi kadang-kala kalah dengan nafsu kita, takut pekerjaan kita hilang, takut tatkala kita mengerjakan sholat ada sesuatu yang tertinggal, takut akhirnya apa yang menjadi keinginan kita tidak tergapai. Nah, itu kadang-kala menjadi halangan kita karena keinginan atau nafsu keduniaan kita. Nah, barang siapa yang bisa mengerjakannya dengan sabar, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Seperti Allah mencintai baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita bisa bersabar yang akhirnya bisa menimbulkan ikhlas? Sabar itu bukan berdiam diri, sabar bukan hanya pasrah. Nah, kita harus tahu kuncinya. Bagaimana kita supaya bisa bersabar dan ikhlas. Yang pertama, kita sadar diri bahwa manusia itu makhluk yang lemah, yang tidak ada daya upaya. Artinya yang pertama, kunci yang pertama, kita sebagai manusia harus sadar diri dan paham betul cara melaksanakan apa itu dan bagaimana itu yang dinamakan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Artinya benar-benar kita itu tidak ada daya dan upaya, lemah, tidak bisa apa-apa kecuali Allah memberikan daya upaya. Karena Allah yang bisa memberikan daya dan upaya. Hanya Allah yang dapat memberikan daya dan upaya. Yang kedua, kita sebagai manusia sadar dengan penuh dan paham bagaimana kita menjalankan atau benar-benar memahami la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita diberi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita hidup di dunia adalah musibah bagi kita. Apakah kita hidup di dunia ini akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya atau tidak? Kesusahan, kebahagiaan harus kita kembalikan lagi kepada Allah karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Datangnya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Artinya tatkala kita diberi kesusahan memang kehendak Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Itu dengan lapang, menerima dan selalu berintrospeksi, mengoreksi diri, selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan memperbaiki akhlak dan pola pikir kita. Menekan hawa nafsu kita, bagaimana hawa nafsu syahwat kita terhadap dunia itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga yang ada hanya hidup kita untuk Allah. Hidup kita hanya untuk Allah semata. Itu makna innalillahi wa inna ilaihi. Tatkala kita diberikan kebahagiaan, diberikan harta oleh Allah, berikan kenikmatan oleh Allah, maka kenikmatan itu akan
bagaimana kita berpikir kenikmatan itu kembali atau dikembalikan lagi kepada Allah, yaitu dikembalikan untuk berjuang di jalannya Allah. Nah, itu makna innalillahi, makna artinya kunci sabar yang kedua. Serta kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, harus memahami dan betul-betul mengamalkan bagaimana kita memahami la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan menyembah. La ilaha illallah. Hidup kita hanya untuk Allah. Hidup kita hanya untuk Allah. Dan hidup kita akan kembali kepada Allah. Tatkala semuanya kita kembalikan kepada Allah, insya Allah kesabaran itu akan digapai. Yang selanjutnya, banyak kita bersabar ragu dengan bahasa sabar. Artinya sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Seperti halnya baginda Rasulullah SAW memperjuangkan agamanya Allah, mentauhidkan manusia, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah. Dengan ujian yang luar biasa, dihina, dicaci, disakiti. Tapi beliau selalu tersenyum. Karena apa? Bagaimana Rasulullah bisa seperti itu? Karena hanya di hadapan beliau hanya ada Allah. Kalau kita pengen bersabar ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, apapun yang kita dengar, yang semuanya itu yang dirasakan hanya kehadiran Allah. Nah, itulah sebab menjadi Allah mencintai kita. Tatkala betul-betul kita hanya melihat Allah, hanya merasakan kehadiran Allah. Nah, itu sumber dari kecintaan Allah kepada hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Wallahu artinya Allah ngomong wallahu. Sampai Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, artinya Allah betul-betul mencintai orang-orang yang sabar. Allah betul-betul mencintai orang-orang yang sabar. Artinya orang yang sabar itu mendapatkan posisi yang luar biasa. Bahkan Allah ngomong bahwa sungguh kami berserta orang-orang yang sabar. Artinya beserta itu selalu mendampingi, selalu ada. Yang kedua, kelebihan atau keutamaan orang sabar itu mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah. Mendapatkan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Artinya harus yakin bahwa kita tatkala kita belajar sabar itu karena Allah menjanjikan, yakin bahwa Allah itu tidak akan ingkar. Karena hanya Allah yang dapat mencukupi hidup kita di dunia dan di akhirat. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqi wala najziyannal ladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berkata, Allah berfirman, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar.
dan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Allah mengatakan, apa yang ada di sisimu, anak, istri, harta, yang ada di dunia ini pasti akan ditinggalkan lenyap. Kalau kita yang tidak, kalau bukan kita yang meninggalkan, maka harta, anak, istri yang akan meninggalkan kita. Sedangkan apa yang di sisi Allah, artinya yang di sisi Allah itu kebaikan. Yang di sisi Allah hanya kebaikan. Maka kebaikan itu akan, sedang kebaikan itu Allah memberikan di dunia dan di akhirat. Dan apabila artinya keutamaan sabar berikutnya adalah mendapatkan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa perhitungan, tanpa hisab. Hisab itu tanpa perhitungan. Tatkala kita diberi kesusahan, di dunia itu ada masa. Ada masa. Wal asri innal insana lafil khusr. Ada masa, demi masa. Karena semuanya ada waktunya. Tidak akan manusia itu susah selamanya, dan tidak akan manusia itu senang selamanya. Artinya ada masa. Tinggal takaran. Allah yang mengetahui takaran kita. Jadi semuanya kita harus pasrahkan kepada Allah. Yang selanjutnya, nah, Allah memberikan balasan yang tanpa hisab itu sebagaimana Allah berfirman di surat Az-Zumar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala dan kebutuhannya tanpa hisab, tanpa batas. Nah, terus di keutamaan yang selanjutnya adalah orang yang diutamakan oleh Allah. Orang yang sabar itu orang yang diutamakan oleh Allah. Walama sabaru wa khafara adzalika lamin walama sabaru wa maghfara inna dzalika lamin azamil umur. Kata Allah, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya orang yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Tatkala kita disakiti orang lain, tatkala kita dihianati oleh orang lain, maka sesungguhnya Allah memberikan pelajaran kita untuk bisa bersabar dan memaafkan serta berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi Allah menyuruh kita itu selalu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, lebih-lebih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Allah ngongkoni yang kita dilarani ning wong kage diampura sadurunge njaluk, wonge njaluk ampura. Mai pertolongan sadurunge wong njaluk tulung. Wong kang nglarani kita yang dilarani kage diampura sadurunge wong njaluk ampura. Lamun wonge dalam kesusahan, ya kudu kita sing paling utama kang nulung. Nah, kun kang paling utama. Nah, kun Allah buka. Yang kita nah hijabe, seandainya kita ada hijab. Hijab itu dosa. Saya enggak nih dosane numpuk. Selautan, dosane kita lu, ambane kalah lautan karo dosane kita. Yang kita bisa mengkonon, bisa ngampura wong kang gawe salah,
terus bisa nulungi wong kang gawe salah karo kita, ning kono hijab Allah langsung berat bersih kayak wong nembe lahir. Gampang ora? Pengen para karo Gusti Allah gampang. Nah, terus yang kelima, orang yang bersabar itu mewarisi derajat para pemimpin. Artinya Gusti Allah pengennya ya bener-bener manusia itu jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Maka seorang pemimpin itu wajib ibaratnya ya, bukan semua manusia itu kenapa diwajibkan sabar? Karena pengennya manusia kok jadi pemimpin. Dari Gusti Allah ya. Wa ja'alana minhum a'immatu yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya kata Allah, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Orang yang sabar, wong kang sabar iku wis pasti dipai keyakinan kang luar biasa nih Gusti Allah. Pasti Allah memberikan keyakinan. Apa maning Allah wis mai petunjuk. Kalau kita bahas pertemuan yang sudah membahas alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Dan kalau kita mengerti alif lam ha dan mim, maka insya Allah kalau kita diberi petunjuk, orang-orang yang mengikuti jejak baginda Muhammad Rasulullah SAW diberi keyakinan yang lebih oleh Allah. Nah, orang yang bersabar ini insya Allah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena sabar dan syukur itu selalu berdampingan. Sabar artinya menerima apapun pemberian atau kehendak Allah. Nah itu kenapa sabar diberikan posisi derajat yang mulia oleh Allah, karena keutamaan atau kewajiban yang paling utama. Kalau orang sabar insya Allah sholatnya akan memahami makna sholat, akan memaknai hakikat hidup, akan dapat memahami hakikat hidup. Artinya hidup di dunia adalah bekal kita untuk menggapai kehidupan yang kekal. Nyan ditakoni kah? Milih urip kang abadi apa milih urip kang sementara? Ya milih urip kang abadi jeblosnya ana loro. Apakah meluning nar iblis, apakah meluning Adam sejatinya Adam. Oh, Adam pertama kali di tempatan di surga, masa kita balik ke paling benar kesasar berarti kan kono. Ini bencarane balik aja sampai kesasar. Ya beli sih konon. Makanya kita ning dunia iku anggo sangu maring keuripan kang kekal, kehidupan abadi. Nah, mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita bahas, kita dapat belajar bersama-sama, saling mengingatkan untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan kembali kepada Allah. Syukur-syukur di dunia ketemu, di akhirat
ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi